Yang Yesus ajarkan itu bukan firman yang aduh, udahlah nak ya, yang penting gini, yang penting sabar ya, yang penting no. Yesus selalu bilang gini, Yesus gak bertele-tele, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Udah, gak perlu bertele-tele, enggak, lahirkan kembali. Kalau kamu gak dilahirkan dari air dan roh, air dan hukum dan ketetapan, kamu gak bisa masuk. Ada ayat di ayat sebelumnya, ayat 4 bilang ini, kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat, betul? Wah, ketika saya membaca ini, melihat aja itu gak bisa, apalagi masuk. Kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu gak bisa melihat kerajaan Allah. Di counter lagi sama Yeshua, kalau kamu gak lahir kembali dari air dan roh, kamu gak bisa masuk. Lihat aja gak bisa, apalagi masuk. Amin. Halo. Next 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang saya ajak belajar sama-sama The Hebrew, bahasa Ibrani. Kekuatan yang di Timotius maksud adalah Gevurah. Apa? Gevurah. Saudara tahu nggak? Ini bukan kekuatan yang aku harus kuat kayak gitu. Aslinya Timotius bilang gini, roh itu kan membangkitkan kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kekuatan yang lahir bukan kamu kuat-kuatin, tapi Holy Spirit yang kuatin kamu. Makanya kekuatan Tuhan itu ada gini. Kekuatannya ada di mana? Ada di hukum dan aturan. Ingat gak? Ada ayat gini. Jika jikalau kau letih, lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Hai yang letih, lesu dan berbeban, aku akan memberikan. Nextnya dong baca. Pikulah kuk dan salib. My God. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, itu yang dilupakan. Mendatang doang, Tuhan, aku mau yang fresh. Bisa. Yeshua selalu ajarkan ketetapan dan aturan. Kamu sedang lesu, berbeban berat, datang yuk, pasang kuknya. Selesai. Pasang kuknya. Katakan sama-sama. Pasang kuk. Tuhan, aku diproses, gak kuat nih Tuhan. Datang. Ayo, kemana kamu? Selesai. Pukullah kuk yang kupasang. So ini, it's not Yeshua teaching. Tuhan Yesus ajarkan sesuatu yang di dalam. Kamu gak cuma datang, nangis, terseduh-seduh, dan minta dibelai-belai. Go! Tuhan akan proses. Gimana nih? Ini mulu hidupku. Datang. Aku akan memberikan kelegaan. Setelah dilegakan, ayo, udah selesai. Ini hukum dan ketetapan. Ikut yuk. Ingat loh, waktu Yeshua berbicara tentang kuk, ingat loh, itu bukan saudara berjalan sendiri. Yeshua juga dipasang. Jadi saudara dan Tuhan Yesus itu sama-sama berjalan bersama. Makanya ada ayat selanjutnya, belajarlah kepadaku yang rendah hati. Serahkan hidupmu aja. Pasang-pasang deh, dah. Amin. Pasang-pasang deh, dah. Yang penting berjalan sama Tuhan. Yesus bukan melepaskan kuk, dia juga dipasang. Ayo sama-sama. Makanya Gevurah, kekuatan Tuhan itu datang. Jadi bukan roh yang membangkitkan kekuatan apa nggak jelas. Next, kasih. Dalam bahasa aslinya Timotius bicara ini, ahava. Apa? Ahava. Dan kasih yang mengandung perjanjian. Bukan kasih yang manja, no.
mendidik, kasih yang membawa umatnya kepada perjanjian. That's love. Makanya ada ayat lain bilang ini, jikalau kamu anak, kamu akan kuhajar dan kusesat, betul gak? That's covenant. Perjanjiannya ini ahava, love. Terus ada ayat ini, janganlah kamu jadi anak-anak yang gampang. Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak pernah merasakan ahava dan tidak pernah tahu kasih yang sebenarnya. Amin. Makanya ahava itu adalah kasih yang mengandung perjanjian. Pikulah kuk, ayo jalan sama-sama. Covenant. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang jika belum berjanji? Berjalan. Wah. Yang ketiga, ketertiban. Dalam bahasa Ibrani hafkana. Apa? Hafkana. Tahu nggak hafkana itu apa? Ini perbedaan. Tapi perbedaan yang mengandung hukum yang membuat berbeda. Makanya sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan gefura, ahava, dan hafkana. Supaya gini, kalau kamu berjalan di dalam hukum Tuhan, kamu dan orang-orang sekitarmu pasti lain. Pasti dibedakan. Ingat loh, sekalipun sesama seiman, sekalipun sesama agama lain, karena yang membedakan bukan imannya, tapi iman yang berjalan dalam hukumnya. Makanya hukum itu membuat perbedaan identitas manusia. Bangsa Israel tanpa hukum, dia masih mindsetnya masih hidup yang lama. Dulu aku di Mesir masih bisa kerja, betul gak? Dulu aku waktu di Mesir aku makan apa aja aku bisa. Makan apa aja bisa. Tapi setelah aku keluar dari Mesir, wah, kok gini amat Musa? Ini yang membedakan gini, hafkananya dia nggak ngerti. Padahal Tuhan sedang membuat perbedaan. Ini bukan ketertiban, harus ya yang rapi ya, yang tertib, bukan gitu. Ini membuat hidup orang itu ada di dalam hukum. Orang itu pasti berbeda hidupnya. Itu sudah pasti.